Dalam era yang ditandai oleh tantangan dan peluang bisnis saat ini, penting bagi kita untuk secara kritis mengevaluasi cara di mana sistem ekonomi kita dibangun. Munculnya perusahaan swasta, meskipun dianggap mendorong inovasi dan kemakmuran, ternyata juga menghasilkan ketidaksetaraan yang mencolok. Praktek outsource pekerja dan kerasan terasing antara para pekerja dan hasil dari kerja keras mereka. Refactory berusaha memperkenalkan ide tentang co-op atau koperasi sebagai jalur alternatif yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kemakmuran bersama. Melalui ini, kami ingin mengungkapkan kebaikan dan potensi koperasi, menjelajahi bagaimana co-op dapat menawarkan landscape ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif untuk semua orang. Oke, jadi co-op atau kooperatif atau koperasi orang di Indonesia menyebutnya. Jadi definisi deskriptifnya, koperasi itu adalah satu perserikatan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Kita coba berangkat dari pemikiran Bung Hatta. Dia sempat menyebut, menurutku yang merepresentasikan koperasi itu apa, itu ketika dia menyimpulkan adalah koperasi itu adalah obat untuk kemiskinan. Kalau kita merujuk pada sejarah, pernah umat manusia itu organisasi produksinya didasarkan pada perbudakan. Jadi ada pemilik budak dan ada budak. Naik ke abad selanjutnya itu ada masyarakat feodal. Jadi ada pemilik tanah, kemudian ada bisa dibilang kaum bangsawan ya, yang itu si pemilik tanah tadi diwajibkan untuk menyetorkan sebagian dari yang dihasilkan. Nah, itu masuk masyarakat modern, kita udah nggak mau lagi dengan kaum bangsawan atau monarki, kita masuk ke era bisa disebut kapitalisme. Secara umum produksi barang dan jasa itu dihasilkan oleh yang namanya perusahaan. Sayangnya perusahaan ini punya satu permufakatan ya, atau arrangement seperti itu, yang itu didasarkan pada adanya di satu sisi sekelompok orang yang memiliki modal dan di satu sisi lain orang yang memang bekerja. Perusahaan yang dengan permufakatan seperti inilah yang sebetulnya menghasilkan yang namanya kesenjangan. Katakanlah pemiliknya Amazon, Jeff Bezos, memiliki 200 billion US, sementara kurirnya yang bekerja di lini terdepan untuk usahanya tadi mungkin hanya mendapatkan sepersekian fraction. Pengertian bahwa koperasi itu adalah obat untuk kemiskinan itu menurutku menjadi sangat tepat, karena dengan arrangement bahwa setiap orang mendapatkan sesuai dengan kontribusinya, itu dia sebetulnya sudah menyelesaikan kontradiksi yang kita lihat sepanjang sejarah tadi. Refactory sendiri itu dulu kita sebetulnya berangkat dari, aku dengan beberapa co-founder itu bekerjanya di teras rumahku. Waktu itu kita ada kebutuhan untuk expand tim, jadi kita membutuhkan beberapa tenaga ahli tambahan. Kita mencoba mengambil lulusan dari salah satu kampus terbaik di Surabaya ya. Yang kita temui lulusan dari sana ternyata belum siap untuk benar-benar mengikuti standar industri yang ada saat itu. Dan kita pengen nguji apakah problem ini juga ada di misalnya kampus teknis yang dianggap terbaik waktu itu, ada ITB ya di Bandung. Dari 80% peserta pelatihan awal ya di batch pertama itu, kita dapati ternyata ini problem yang sama. Kita waktu itu decide, oke, coba kita solve problem ini secara serius. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan anak-anak muda ini melalui pemrograman. Co-op itu harus dipandang sebagai satu alternatif. Spirit entrepreneurship itu kalau mau diringkes satu semangat untuk menghasilkan nilai. Sebagai contoh, mesin pencari Google. Kalau zaman dulu mungkin orang yang punya akses terhadap informasi itu hanya para bangsawan ya, mereka yang punya cukup kekayaan untuk mendapatkan informasi tadi. Cuman dengan adanya perusahaan seperti Google, itu bahkan orang yang hanya punya koneksi internet itu bisa mengakses informasi yang sama dengan misalnya kaum bangsawan.
kalau di Spanyol itu ada satu kooperatif bernama Mondragon Kooperatif. Itu berisi ya ratusan ribu orang yang diorganisasikan dengan cara kooperatif. Dan ya saat ini mereka udah punya kampus sendiri, udah punya bank sendiri, udah punya retailnya sendiri, semacam kalau di kita mungkin Indomaretnya sendiri, yang mana cara pengoperasiannya atau arrangementnya itu didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. Katakanlah beli rokok gini aja ke Indomaret, yang mendapatkan untung itu ya mungkin kalau Indomaret tadi ya Indomarko atau perusahaan-perusahaan pemiliknya. Retail tadi dikelola dengan prinsip kooperatif. Artinya kalau misalnya semakin aku beli rokok banyak, di akhir tahun misalnya SHU-nya diumumkan, itu siapa yang beli paling banyak itu justru akan mendapat SHU yang paling banyak. Di Refactory, kami berharap co-op bisa menjadi model baru dalam berbisnis. Refactory Co-op dijalankan secara demokratis oleh pemilik anggota kami dan berbeda dengan bisnis tradisional. Setiap anggota memiliki suara dalam pengelolaan organisasi. Layanan atau barang yang dikerjakan oleh co-op diharapkan dapat memberikan manfaat dan memuliakan para anggotanya. Co-op di kita fokusnya tadi ada fokus perdagangan, nantinya ada juga yang ke jasa, yang seperti yang sekarang ketika mau menjadi anggota di Refactory Co-op, anggota ini nantinya harus ada istilahnya ada vesting atau syarat, atau di sini adalah evaluasi. Untuk yang join ini sebenarnya bisa siapa aja. Ketika ada yang mau join di sini harus kontribusi di salah satu unit usaha yang kita harus merubah mindset sih. Salah satunya mungkin yang jadi tantangannya karena nggak semua orang itu punya mindset untuk berani berkorban. Sebenarnya Refactory udah secara dari dulu tuh udah menyungsung prinsip-prinsip kooperasi sebenarnya. Kayak adanya town hall itu kan sebenarnya semua suara bisa didengar kan. Terus bisa rise ke manajer juga kan termasuk salah satu prinsip kooperasi. Jadi orang berhak bersuara. Cuman kan kalau di perusahaan ya semua keuntungan kerugian tuh didapat sama stakeholder. Nah yang buat aku tertarik di kooperasi ini, aku pengen lebih belajar poin entrepreneurship-nya itu sih. Kalau di perusahaan ya kita cuman karyawan kan, jadi kita nggak punya hak untuk berpendapat, cuman bisa ngedumel doang ya kan. Terus kita kerja keras sebagai kuda juga yang kaya ya stakeholdernya. Kita ya mungkin bakal naik gaji, cuman kan nggak bisa sekaya sama stakeholdernya gitu kan. Terus kalau di co-op kan kita bareng-bareng, jadi adil. Semua anggota itu susah bareng, seneng bareng. Kalau co-op kan kita punya visi misi ya. Kalau nggak ada solidaritas ya visi misi itu nggak akan terwujud sih. Ya harapanku sih aku bisa sesuai dengan tujuanku awal join ke co-op ya, membentuk mindset entrepreneur tadi sih. Kalau udah kebentuk mindset entrepreneur, kebayanganku sih nantinya mungkin bakal kebuka aku untuk ngasih ide atau ngasih solusi dalam bentuk pembukaan unit usaha baru mungkin ya. Lantas, bagaimana co-op Refactory berbeda dari jenis bisnis lainnya? Refactory Co-op dimiliki oleh para pekerjanya. Mereka yang berkontribusi melalui kerja yang diberikan, bukan investor yang hanya tertarik pada pengembalian modal yang diberikan. Pada perkembangannya, kami berharap co-op dikembangkan bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga dapat menciptakan value atau dampak yang berguna bagi klien melalui kontribusi kerja para anggota co-op.